sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari Bapak mau mengajak kita semua memulai pelajaran kita dengan doa terlebih dahulu kepada salah seorang teman yang bisa memimpin doa. Mari undang ke depan untuk memimpin kita dalam doa membuka pelajaran kita. Perhatian, cek. Tangan diam. Diam, diam. Diam, diam. Diam. Pak Guru dan Ibu Guru, marilah kita berdoa. Sebelum berdoa ini kami sangat berdoa ini dalam acara kita. Bagi teman-teman yang beragama lain ikut menyesuaikan. Lalu Bapak. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Jean yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sekali lagi Pak mau bertanya, apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Sudah. Karena kalian sudah siap, terlebih dahulu Pak akan mengabsen dulu. Siapa-siapa yang hari ini tidak sempat hadir dalam pelajaran kita, Pak mau memanggil nama satu persatu ya. Adrian Tommy Romea, Ada Pak. Aprilia Naina Meko, Ada Pak. Arsenia C. Bubun, Ada Brian C. Keno, Bernardine Jean Nunes, Pak. Justina Siena Nisfo, Ada Pak. Darius KB Bikinberek, Ada Pak. Emmanuel KJ Nisfo, Ada Pak. Faustina Priscilia Teme, Ada Pak. Franciscus Koa, Ada Pak. Franciscus Grigno Keno, Julita Teme, Ada Pak. Listi Olivia Naikovi, Ada Pak. Maria Kevi, Ada Pak. Novandro Antonis, Ada Pak. Priscilia Antonis, Ada Pak. Rifka Adung, Ada Pak. Serlian Tilangga, Ada Pak. Yesai MLJ Buik, Yohanes Aki, Ada Pak. David Tamu Valeri. Ada Pak. Oke, Pak sudah selesai absen. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu kami minta untuk keluarkan buku matematika masing-masing, baik itu catatan ataupun buku cetak. Oke, sudah semua? Oke baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama. Pembelajaran kita pada hari ini sangat penting. Kenapa Pak bilang demikian? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan nilai tempat. Kita menentukan nilai tempat. Kenapa Pak bilang penting? Karena ini akan berlaku setiap hari dimanapun tempat kalian berada, kalian akan menggunakan ini pelajaran ini. Jadi Pak minta untuk dalam pelajaran mari kita fokus untuk mengikutinya secara baik. Bisa diikuti anak-anak sekalian? Oke. Baik. Sebelum mulai masuk pada materi, Pak mau bertanya sedikit. Pak mau bertanya tentang pertanyaan yang mungkin sedikit menyinggung dengan materi kita hari ini.
Pertanyaan pertama anak-anak sekalian. Pernahkah kalian pergi membeli sesuatu? Mungkin di kios, di toko, atau dimanapun? Pernah? Oke, berarti semua pernah membeli ya. Oke, ketika kalian pergi membeli, dengan apa kalian menggunakan, apa yang kalian gunakan untuk pergi membayar kepada penjual? Uang. Oke, atau ada pertanyaan kedua. Siapa yang dapat uang jajan hari ini? Coba angkat tangan. Berapa nilainya? Mungkin dari sebelah sini. Berapa nilai uang yang diberikan Mama untuk jajan? 10.000. Jean 5.000. Kemudian 5.000. Oke anak-anak, kalau kalian lihat uang tersebut, pasti kalian lihat ada angka-angka di dalamnya. Sehingga kalian tahu, oh ini uang 10.000, ini uang 5.000, dan ini uang 2.000. Baik, selanjutnya Pak mau minta tolong, apakah ada yang bisa menuliskan angka-angka yang ada pada uang 5.000? Oke Jean, silakan. Mungkin Jean bisa menuliskan angka-angka. Kalau dia terima uang, pasti dia masih lihat, oh ini berapa nilainya. Oke, dari Jean 5.000 seperti ini, silakan duduk. Nanti baru Pak jelaskan, apakah betul yang ditulis Jean ini adalah angka dari 5.000? Apakah betul? Nah, tahu betul dan tidaknya itu dari mana? Itulah pentingnya kalian mengikuti pelajaran hari ini, agar kalian bisa tahu apakah ini betul nilai dari 5.000 atau bukan. Oke, Pak mau simpan dulu jawaban Jean 5.000. Pak mau simpan dulu. Nanti kita buktikan dalam pelajaran hari ini. Karena pada pelajaran hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, siswa mampu menggali informasi dari teks tentang pasar sekolah. Nah, nantinya Pak akan membagikan satu bacaan, kemudian kita akan membaca bersama, kemudian kita akan menulis dan juga menggali apa saja yang ada pada bacaan tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, siswa mampu memahami konsep nilai tempat dan mampu menuliskan nilai tempat dengan benar. Oke. Agar kedua tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik anak-anak sekalian, mari kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Pak akan membagikan satu bacaan, satu teks bacaan untuk itu kemudian kita gali bersama informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam bacaan pendek yang Pak bagikan ini. Oke, nanti dibaca bersama-sama ya. Baik, mari kita baca bersama-sama teks tersebut. Pasar sekolah yang ramai. Pasar sekolah yang ramai. Mari kita baca bersama-sama. Pagi itu halaman sekolah terlihat ramai. Siswa kelas 3 mengadakan pasar sekolah. Ada yang menjual kue, minuman, dan alat tulis. Rani menjual kue seharga Rp2.000. Bima membeli 2 kue
dan membayar dengan uang 5.000. Rani pun menghitung uangnya dan memberi kembalian 1.000 rupiah. Ulangi, dan memberi kembalian 1.000 rupiah. Semua anak belajar menghitung uang dengan benar dan berperan sebagai penjual serta pembeli. Baik, anak-anak sekalian, kembali kita lihat pada bacaan tersebut. Bacaan tersebut memiliki beberapa pertanyaan penuntun. Apakah betul kalian membacanya dengan simak atau tidak? Pertanyaan pertama yang Pak mau tanyakan, apa judul teks cerita tersebut? Ada yang bisa? Oke, silakan. Pasar sekolah yang ramai. Pasar sekolah yang Pasar sekolah yang ramai. Oke, berarti judul cerita tersebut adalah pasar sekolah yang ramai. Bagaimana kita tahu bahwa pasar sekolah yang ramai adalah judul? Karena posisinya ada di bagian atas. Itu poin pertama. Yang kedua, inti dari kata tersebut yang menceritakan isi dari teks yang ada. Kemudian yang kedua, siswa kelas berapa yang mengadakan pasar sekolah? Siswa kelas 3. Siswa kelas 3. Oke, Pak mau dari kelompok sebelah sini. Pak mau bertanya, berapa harga kue yang dijual Rani? Berapa? 2.000 rupiah. Kemudian dari kelompok tengah, Pak mau bertanya, dengan nominal uang berapa Bima membeli kue Rani? 5.000. Oke, baik. Berarti semua membacanya dengan simak. Kemudian Pak mau bertanya, berapa kembalian yang diterima Bima? 1.000. Berarti uang yang diterima Bima adalah 1.000. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 2 macam benda yang dijual pada pasar sekolah yang diadakan kelas 3. Kue, ya Darius, kemudian bunga dan alat tulis. Baik, Pak minta sebutkan 2, tapi kalian menyebutkan semuanya. Berarti semuanya menyimak dengan benar. Baik anak-anak, kembali lihat pada teks tersebut. Pada teks tersebut itu dituliskan ada nominal uang dengan angka-angka. Betul atau tidak? Betul. Ada nominal uang dengan angka berapa? 2.000, 5.000 dan 1.000. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah angka atau nominal dari 2.000, 5.000 dan 10.000 dan 1.000? Bagaimana kita tahu? Johan, bagaimana Johan tahu bahwa itu adalah nominal dari angka atau uang dengan besar 2.000? Jean? New? Oke. Maka mari Pak ajarkan bagaimana cara kita tahu bahwa ini adalah angka dari 2.000, 5.000, 10.000.
Ketika kita mau belajar tentang ini, maka kita akan mengetahui atau mempelajari tentang nilai tempat. Anak-anak sekalian, perhatikan di sini. Dalam nilai tempat, kita akan mengenal banyak sekali bilangan. Bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Baik. Namun pada saat kita mau memulai ada angka-angka tersebut, ada yang membaginya. Itu yang disebut dengan nilai tempat. Ada yang membaginya. Namun hari ini karena kita pelajarannya tentang matematika kelas 3, kita akan mempelajari hingga angka 1000. Hingga angka berapa? 1000. Berarti nilai-nilai bilangan yang kita akan pelajari hari ini akan sampai pada bilangan 1000. Oke, kalau kita mau sampai ke bilangan 1000, kita harus mengetahui ada bilangan-bilangan apa saja yang ada sebelum bilangan 1000. Di dalam nilai tempat kita akan mengenal 4 bilangan besar. Yang pertama, bilangan satuan. Yang kedua, bilangan puluhan. Yang ketiga, bilangan ratusan. Dan yang keempat, bilangan ribuan. Kita sampai ke ribuan dulu ya, karena kita punya materi batas di sini. Oke, anak-anak, apa itu bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan? Nah, bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan ada beberapa ciri pokok yang akan kita tahu. Bahwa oh iya, ketika saya melihat bilangan ini, maka saya tahu bahwa ini adalah bilangan satuan. Ketika saya melihat bilangan ini, maka saya tahu ini adalah bilangan puluhan. Begitu juga ratusan dan ribuan. Bisa dipahami, Anis? Bisa, oke. Nah, yang Pak mau sampaikan di sini, ketika kita ada yang bertanya, coba jelaskan atau sebutkan apa itu bilangan satuan atau bilangan apa saja yang ada pada bilangan satuan. Maka Pak mau beri konsep seperti ini anak-anak. Bilangan satuan adalah bilangan yang hanya terdiri dari satu angka saja. Berapa angka? Satu angka saja. Kemudian kalau bilangan satuan bilangan yang terdiri dari satu angka saja, maka bilangan puluhan dia akan bertambah menjadi dua angka. Lalu setelah puluhan dia akan naik kembali ke ratusan, bertambah lagi satu angka menjadi berapa angka? 3 angka. Dan yang terakhir adalah bilangan ribuan. Kalau ratusan sudah 3 angka, dia akan bertambah lagi satu angka menjadi berapa angka? 4 angka. Contoh, Pak mau beri contoh. Contoh yang pertama adalah bilangan satuan. Contoh dari bilangan satuan itu atau bilangan-bilangan yang bisa kalian sebut sebagai bilangan satuan itu berkisar dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang Pak mau bertanya, bilangan-bilangan ini terdiri dari berapa angka? 9. Ya, bilangannya sampai 9. Tapi terdiri dari berapa angka setiap bilangan ini? Satu angka. Bilangan apa saja yang terdiri dari satu angka, maka itu disebut sebagai bilangan satuan. Maka kita bisa sebutkan seperti ini: 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, dan juga 9 satuan. Sekarang kalau Pak tulis seperti ini, apakah 10 ini benar masuk pada bilangan satuan? Iya. Kenapa tidak? Siapa yang bisa menjelaskan, kasih Pak? Kenapa 10 ini tidak bisa masuk ke bilangan satuan? Ayo. Karena 2 angka. Karena 2 angka. Tepuk tangan dulu.
Karena bilangan 10 adalah bilangan yang terdiri dari berapa angka? 2 angka. Maka dari sini kita lihat, oh 2 angka. 2 angka di sini masuk pada bilangan apa? Puluhan. Maka kalau sudah batas sampai 9, mau masuk 10 kamu harus bilang, oh tidak. Pak bilang, kalau bilangan satuan hanya terdiri dari 1 angka, maka 10 harus dihapus. Paham? Kalau 10 sudah dihapus dari bilangan satuan, maka kalau kita memulai bilangan puluhan, kita mulai dari angka berapa? 10. Karena sudah mulai dari 2 angka. 2 angka 10, dia akan berkisar sampai ke bilangan 99. Paham? Oke, berarti kalau kalian lihat angka, Pak contohkan di sini 77, bilangan apa yang termasuk 77 dia masuk pada bilangan apa? Satuan atau puluhan? Kalau 7 satuan, kalau 70 kalau 1 Oke, sejauh ini bilangan satuan dan puluhan kamu pahami. Berarti kalau jalan-jalan bilang, Jean, tolong sebutkan angka satuan. Oh, yang Jean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu Johan, kalau 10 masuk pada kelompok bilangan apa? 10 masuk pada kelompok bilangan puluhan. Paham? Kemudian yang ketiga, bilangan ratusan. Kalau bilangan puluhan, dia hanya sampai pada bilangan 99, maka bilangan ratusan akan dimulai dari bilangan berapa? 100. Sekarang kamu bertanya dulu, betul tidak kamu sebut 100 ini? Kenapa kalian sebut 100 sebagai bilangan ratusan? Ada yang tahu? Karena 3 angka. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena bilangan tersebut terdiri dari berapa angka? 3 angka. Bilangan apa saja yang kalau kita sebutkan, kita lihat itu dia berkisar dari 3 angka, maka itu akan masuk pada bilangan ratusan. Oke, kalau begitu, tadi Pak sudah sampaikan begini. Oh, bilangan satuan dia mulai dari 1 sampai 9. Sedangkan bilangan puluhan dari 10 sampai 99. Sekarang Pak bertanya, kalau bilangan ratusan dimulai dari angka 100, maka dia akan berakhir di mana? Atau bilangan apa? 900. Ada lagi? 999. Karena kalau masuk pada angka 1000 itu sudah masuk pada 4 angka. Betul. Yang terakhir adalah ribuan. Kalau bilangan ribuan itu kalian sudah biasa sebut. Oh, Jen, meminta uang berapa? 2000, Mak. Jen meminta uang berapa? 1000, Mak. Bagaimana Jen tahu bahwa itu adalah angka 1000, 2000? Karena dilihat dari angka-angka yang ada pada uang. Oke, 1000 masuk pada angka bilangan ribuan. Dia akan berakhir di mana? 1999. Apakah hanya berakhir pada angka 1000? Tidak. Dia akan berakhir pada angka 9. ya 9099. Kurang tepat. Ada lagi yang mau menambahkan? 9099. Ada lagi? Darius bisa? 9999. Tepuk tangan untuk Darius dulu. 9999. Maka anak-anak, dari bilangan 1 angka ada contohnya, 2 angka ada contohnya, 3 angka ada contohnya, 4 angka ada contohnya. Bagaimana cara kita menentukannya? Pak akan menentukan 1 angka, kemudian kita akan jabarkan mana kelompok satuan, mana kelompok puluhan, mana kelompok ratusan, dan mana kelompok satuan. Terlebih dahulu Pak mau tulis angkanya, kemudian kalian sebutkan kira-kira angka itu kalau disebutkan bagaimana bunyinya.
Ada yang bisa baca bilangan ini? Ada angka 5, 2, 3, 2. Oke, terlebih dahulu Pak jelaskan. Ada angka 5, 2 dan 3 dan 2. Yang pertama Pak mau tanyakan, bilangan ini terdiri dari berapa angka? 4. Berapa angka? 4. 4 angka. Kalau bilangan yang terdiri dari 4 angka maka disebut sebagai bilangan apa? Ribuan. Bilangan ribuan. Yang kedua, dalam bilangan ribuan ada bilangan ratusan, puluhan dan satuan atau tidak? Ada. Kenapa ada? Atau kenapa dalam bilangan ribuan tidak ribuan saja? Kenapa harus ada ratusan, puluhan, satuan? Karena sebelum kita masuk pada angka ribuan, kita harus mulai dari angka satuan. Harus ada satuan dulu, puluhan dulu, ratusan dulu, baru ribuan. Terus kalian tanya, Pak kenapa Pak langsung taruh 4 angka? Kenapa tidak mulai dari angka 1? Karena pada angka ribuan, dia sudah masuk ada bilangan satuannya, puluhannya, ratusannya, dan yang terakhir adalah ribuan. Kalau seperti ini, Pak mau jelasin seperti ini. Bilangan 5232 kalau ditulis seperti ini. 5232. Atau Pak mau jabarkan seperti ini, ada dua cara tulis. 5 ribuan, 200-an, 3 puluhan, dan 2 satuan. Sama-sama kita baca bersama. 5 ribuan, 200-an, 3 puluhan, 2 satuan. Ketika kita sebut 5 ribuan, berarti kita tahu bahwa angka ini termasuk dalam angka ribuan. Kemudian ketika kita sebut 200-an, maka angka ini atau bilangan ini kita masukkan pada bilangan ratusan. Kemudian 3 puluhan. Dan juga 2 satuan. Atau kita bisa gambarkan seperti ini. Sebentar. 5, 2, 3, 2. Kita tarik. Sama-sama kita lihat. 5 ribuan, berarti 5 ini masuk dalam kelompok bilangan apa? Ribuan. Kemudian, mau minta 1 orang. Kalau 2 masuk pada bilangan apa? Oke, Rio coba. Sesuaikan dengan arah panah. Oke. Kemudian 3. Yang terakhir Pak akan tunjuk secara acak. Yang keempat Rifka. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang maju. Oke, cukup.
ketika kita mau melihat angka tersebut, kita kembali teringat dulu. Coba lihat pada teks yang ada. Ada angka apa-apa saja. Bilangan dengan besar berapa di situ? 2000. Sebentar. 2000, 5000. 5000, 1000. 1000. Nah, yang ini yang akan penting. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Johan bisa lihat ke sini. Oke. Pak mau tambahkan dengan angka seperti ini. Kamu tambahkan dengan angka seperti ini supaya kamu tidak perlu capek-capek ingat. Pak tadi jelaskan berapa angka atau apa yang tadi Pak Om saya lupa. Kalian cukup ingat konsep ini yang Pak mau tanamkan. Ingat, ada di sini angka tanpa nol, angka dengan 1 nol, angka dengan 2 nol, dan angka dengan berapa nol? 3 nol. Pak mau tanamkan konsep seperti ini. Mau tanamkan konsep seperti ini. Kalau mau membedakan mana bilangan puluhan, satuan, ratusan, dan ribuan, kamu bisa ingatkan konsep seperti ini. Karena seperti kalau ada angka-angka begini, kamu bisa paham. Oh, 2 ini masuk ini, 3 ini masuk ini, 2 ini masuk ini. Kalau angkanya seperti ini, kalian mau sebut 0 ini sebagai apa? Kemudian 0 yang di tengah, kemudian 0 yang terakhir, kalian mau sebut seperti apa? Maka kamu tanamkan konsep seperti ini. Kalau temukan angka-angka begini, kalian cukup ingat, oh, bilangan satuan adalah bilangan tanpa nol. Berarti bilangan apapun kalau dia hanya sendiri dan tanpa nol, maka itu akan masuk pada bilangan satuan. Yang kedua, bilangan puluhan adalah bilangan dengan 1 nol. Berarti berkisaran seperti angka begini. 10 ada berapa nol? Ada berapa angka nol? 1. Kalau ini? 1. Kalau ini? 1. 1. Sekarang kalau kalian baca bilangan ini, kalian baca seperti apa? Ini bilangan apa? 50. Kalau ini? 10. 70. 80. Kalian sebut adalah bilangan puluhan. Ada berapa angka nol di belakangnya? 1. Maka kalian harus ingat konsep bahwa bilangan puluhan adalah bilangan dengan 1 nol. Berarti dari 10, 20, 30, 40, 50 sampai pada 90. Kecuali ada angka-angkanya di belakang. Ada 2 konsep lagi seperti ada 2 angka. Yang kedua, ketiga, bilangan ratusan adalah bilangan dengan 2 nol. Kalau mau sebut bilangan bilangan 400, berarti 4 dengan 2 nol. 500, 5 dengan 2 nol. 100, 1 dengan 2 nol. Kemudian ribuan, bilangan dengan 3 nol. Maka bilangan apapun yang dimulai dengan yang terdapat 3 nol, seperti 3000, 5000, 1000. Itu adalah bilangan ribuan. Maka tadi di awal Pak bilang, siapa yang bisa menuliskan angka 5000? Jian maju dan menulis seperti ini. Betul tidak tadi? Betul. Jian maju dan tulis seperti ini. Bagaimana Jian tahu atau bagaimana kalian tahu bahwa ini adalah angka 5000?
Karena yang pertama, bilangan ini terdiri dari berapa angka? 4 angka. Yang kedua, bilangan ini terdapat berapa angka nol di belakangnya? 3 nol. Maka bilangan dengan 3 nol disebut sebagai bilangan ribuan. Maka dari itu tadi saya bawa, oh Pak, tadi saya tulis angka 5.000 karena saya tahu bilangan tersebut terdiri dari 4 angka, kemudian ada 3 nol di belakangnya. Dan juga kalian bisa sebut banyak lagi. Oke anak-anak, untuk memperdalam materi kita, Pak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama. Bisa? Oke. Pak akan bagi per kelompok. Setiap kelompok mengutus salah satu temannya untuk maju mempresentasikannya di depan. Jadi bekerjanya bersama-sama, kemudian ada yang mempresentasikan di depan. Gabung ke sini, soalnya juga bisa gabung ke sini. Ayo gabung ke sini. Ini kita bisa gabung ke sebelah sini. Ini bisa ke sebelah sini. Ini kerja kelompok, jadi semuanya harus bekerja bersama. Oke. Ya, langsung diisi. Perhatikan pada LKPD tersebut. Yang pertama ada soal cerita. Soal cerita berjudul pasar sekolah. Kemudian di bawah soal cerita tersebut akan ada pertanyaan penuntun. Pertanyaannya itu akan dijawab dengan melihat kembali bacaan di atas. Kemudian di bawahnya ada materi, ada kolom yang akan kalian isi dengan bilangan-bilangan. Bisa dilihat? Oke. Pak berikan waktu 30 menit untuk kita kerjakan bersama. Silakan. Langsung dijawab pada kertas. Ya, jawab dulu. Langsung jawab dulu. Jawab terlebih dahulu, baru nanti tulis kalau sudah selesai. Nanti yang aktif silakan tulis namanya, yang tidak aktif dalam kelompok tidak saya tulis dulu. Berarti Pak tahu bahwa dia tidak mengerjakan. Silakan dikerjakan. Yang ini bisa dijawab langsung di sebelah sini, ini di sebelah sini, ini di sebelah sini. Paham? Oke. Berarti kan ini ada soal di atas ini juga ya. Itu langsung dijawab di sini, di sini, di sini, baru di sini. Paham? Oke. Dikerjakan bersama-sama. Ini ada soal ini, langsung jawab dengan ini, kemudian di sini. Paham? Oke. Kerjakan bersama. Yang tidak mengerjakan itu saya tulis nanti. Paham? Oke. Silakan berdiskusi. Sembari berdiskusi, akan perhatikan siapa yang tidak aktif dalam diskusi. Sini, ke depan sini sedikit, sama-sama kerja. Ayo, sama-sama. Bisa ke sini, bisa ke sini.
Setelah kerja silakan tulis nama kelompok ya. Oke, 15 menit lagi. Ada kelompok yang sudah? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Oke, silakan. Diisi sesuai kotak. Ini kotak khusus ini angka ini kotak khusus yang ini. Jadi kalau ini sudah diisi, yang di bawah tidak perlu lagi. Tahan. Kelompok 1 dan juga 3 cepat. Oke, baik, kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 1 sudah.
Fauzan itu kelompok 1, kelompok 3 itu kelompok Juna. Zola. Yang sudah harap tenang. Oke, sudah selesai. Sudah. Di kelompok 2, kelompok 1. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dulu kita tatap masing-masing. Baik, silakan sudah duduk tempat masing-masing. Kita akan masuk pada sesi presentasi. Nanti, halo, halo, bisa dengar suara Pak? Coba semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu, ayo. Ayo semua berdiri dulu. Semua bersama-sama tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang. Oke, kita akan masuk sesi presentasi. Kali ini Pak tidak akan meminta orang yang kamu sudah siapkan untuk maju ke depan, tapi Pak akan tunjuk secara acak. Kalau memang betul dia bekerja bersama dalam kelompok, berarti dia bisa menjawab. Semua perhatikan gambar LKPD di nomor pertama. Ya, di nomor LKPD nomor pertama. Di situ ada satu cerita dan di bawahnya ada tiga pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, Pak akan minta dari kelompok 1. Miu akan menjawab pertanyaan pertama. Langsung dijawab. Pertanyaan pertama bunyinya, kegiatan apa yang dilakukan di sekolah pada hari Jumat?
akan minta Siena menjawab pertanyaan kedua. Ayo John, bergeser sedikit kamar bisa jangan lagi nafas. Sebutkan dua barang atau dua benda yang dijual pada pasar sekolah. Oke. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh kelompok 2. Akan tunggu Juna. Ayo, Juna. Siapakah yang berperan sebagai pembeli dan penjual pada cerita tersebut? Oke. Pertanyaan pertama bisa semua lihat di situ. Kegiatan apa yang dilakukan di sekolah pada hari Jumat? Kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan cerita yang ada pada LKPD? Kegiatan apa? Pasar sekolah. Kemudian sebutkan dua barang atau dua benda yang dijual pada pasar sekolah. Itu ada roti dan juga susu. Kemudian siapakah yang berperan sebagai penjual dan juga pembeli? Apakah pada cerita tersebut ada Toko Rani sebagai penjual? Ada atau tidak? Ada. Kemudian apakah ada Bima sebagai pembeli? Ada. Maka jawaban ini adalah benar. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada beberapa angka yang Pak tuliskan di sini. Ini akan ditulis oleh utusan kalian dari Pak kelompok. Tetapi angka yang lain akan disebut secara lisan oleh teman yang Pak sebutkan namanya nanti. Untuk yang pertama kelompok 2, silakan tulis jawaban pada kotak pertama. Ya, lihat angkanya di depan, sesuaikan dengan hasil bawah lembar kerjanya. Oke. Oke, itu saja. Oke. Kemudian kelompok 1. Oke, kelompok 3. Setelah ini kita rolling lagi, ganti orang ya. Kelompok 2. Siapa lagi? Oke. Silakan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Siapa itu? Dan kelompok yang terakhir. Naima. Di kotak terakhir. Oke.
Oke. Mari kita lihat bersama. Untuk jawaban dari kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 3. Bilangan 9 itu dia hanya masukkan pada kelompok bilangan satuan. Apakah betul? Apakah betul? Apakah ada yang sama? Yang jawabannya sama. Kelompok mana yang jawabannya sama? Sama semua? Oke, maka jawabannya adalah betul. Terus kemudian kotak kedua, bilangan 13. 3-nya dia tulis di angka satuan dan 1 ditulis pada angka puluhan. Apakah betul? Kenapa salah? Apakah ada jawaban yang berbeda? Bisa, ada jawaban berbeda? Oke. Ternyata ada teman yang jawabannya berbeda. Tidak perlu lihat, nanti dari samping. Oke, jawabannya di sini. Ada lagi yang berbeda? Nah, sekarang Pak mau tanya, mana jawaban yang benar? Apakah 3 pada satuan, 1 pada puluhan, ataukah 1 pada satuan, 3 pada puluhan? Ada yang bisa menjawab? Mana yang benar? Jawaban pertama atau jawaban kedua? Coba yang jawab sesuai dengan jawaban pertama. 3 pada satuan, 1 pada puluhan, angkat tangan. Ini kelompok, semua kelompok. Semua kalau kelompok 2 berarti semua kelompok ya. Kalau skenario berarti semua kelompok. Coba angkat tangan. Berarti hanya kelompok 2 sendiri yang Oke, silakan turun. Berarti hanya kelompok 2 sendiri yang 1 pada satuan, 3 pada puluhan. Mari, kenapa kita harus cari? Seperti ini. 1 dan 3. Paham? Tiga posisinya ada di bagian belakang, sedangkan 1 ada posisi di bagian depan. Itu cara pertama yang harus kita lihat. Yang kedua, ini adalah bilangan berapa angka? Berapa angka? 2 angka. Darius, ini adalah bilangan 2 angka. Kalau bilangan 2 angka berarti dia masuk pada kelompok bilangan apa? Puluhan. Yang pertama, 13 merupakan kelompok bilangan puluhan. Dalam kelompok bilangan puluhan terdapat 2 angka. Ada 1 angka di bagian depan dan 1 angka di bagian belakang atau ada 3 angka 3 ada posisi di paling belakang dan 1 ada pada posisi bagian depan. 3 ada di bagian belakang menempati tempat sebagai satuan. Sedangkan 1 ada di bagian depan menentukan angka sebagai puluhan. Maka pada penulisan angka 13, 3 dia masuk pada kelompok bilangan satuan. Sedangkan 1 masuk pada kelompok bilangan puluhan. Maka yang benar adalah jawaban dari kelompok kelompok 1. Sudah paham kelompok 2? Sudah? 13 itu merupakan 3 satuan dan juga 1 puluhan. Maka ditulis sebagai 13. Lanjut, kelompok 3. Ada bilangan 4 ditulis sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, dan 1 sebagai ratusan. Apakah ada yang sama? Sama atau tidak? Jawabannya benar atau salah? Jawabannya benar atau salah? Kenapa benar? Karena ini merupakan bilangan ratusan, bilangan 3 angka. Dalam bilangan ratusan ada bilangan satuan, puluhan, dan juga ratusan. Maka ini adalah
adalah benar. Kelompok bilangan 2, 128. Ada 8 satuan, 2 puluhan, dan juga satu ratusan. Kemudian ada bilangan 4 angka. Johan bisa baca bilangan ini? Bisa? Coba baca bilangan ini. Ada 4 angka di sini. 1768. Jehan bisa baca bilangan ini? Coba baca. Miu bisa baca bilangan ini? Coba. 1768. Pada bilangan ini kelompok 1 menulis bahwa angka 8 yang ada bagian belakang ditulis pada kelompok bilangan satuan, sedangkan 6 pada kelompok bilangan puluhan, 7 pada kelompok bilangan ratusan, sedangkan 1 di bagian depan ditulis pada kelompok bilangan ribuan. Maka ini merupakan kelompok bilangan ribuan. Kemudian, oh iya, ini benar. Kemudian yang terakhir adalah bilangan 5550. Ada 0 di sini ditulis pada bilangan satuan, 5 pada bilangan puluhan, kemudian 5 pada bilangan kedua itu ditulis pada bilangan ratusan, dan 5 pertama ditulis sebagai bilangan ribuan. Maka dibaca 5550. Ada yang bisa baca ulang? 5550. Tapi 0 yang di belakang ada posisi terakhir, dia bisa dituliskan masuk pada kelompok bilangan puluhan, bisa juga dimasukkan pada bilangan satuan, tapi tidak dibaca karena tidak ada angka atau hampa atau kosong. Maka bisa dibaca, bisa tidak. Tapi biasanya itu kita langsung baca gabungnya dengan 50. Atau bisa ditulis nolnya masuk pada kelompok bilangan satuan, tapi tidak bisa dibaca karena ini adalah bilangan 0 atau kosong. Oke, bisa dikumpul dari KTD ini. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Oke, baik anak-anak, silakan duduk di tempat masing-masing pada posisi yang baik. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengikuti pelajaran dengan baik, maka Pak Guru akan merangkum semua pelajaran kita hari ini. Bisa didengar, Teh Eki? Bisa? Oke, Pak Guru akan merangkum pelajaran kita hari ini. Yang pertama, pelajaran kita hari ini kita sempat membahas tentang pasar sekolah, di mana kita menggali bersama informasi bahwa di dalam pasar sekolah itu ada cerita yang menggambarkan bahwa ada siswa kelas 3 yang melakukan pasar sekolah ramai. Tadi sudah kita gali bersama apa judul dari cerita itu, kemudian apa saja yang dijual pada cerita tersebut, kemudian dengan apa mereka membayar dan berapa nominalnya. Jadi kemudian
Yang kedua, dari cerita yang kita baca bersama tadi, perhatikan ke depan sini, kita sudah melihat bahwa di dalam cerita tersebut ada nominal atau angka-angka yang tertera di situ. Dan juga kita sudah belajar bagaimana kita cara membaca bilangan tersebut dan juga menentukan nilai tempat dari bilangan tersebut. Maka pelajaran hari ini kalian akan Pak tes bagaimana atau apakah kalian sudah memenuhi tujuan pembelajaran kita atau belum. Yang pertama, Pak mau bertanya, setelah membaca teks tersebut atau teks yang tadi sudah dibagikan, apakah kalian mengerti betul apa yang ada pada teks tersebut yang tadi dibagikan? Mengerti betul ceritanya? Mengerti atau tidak? Kalau mengerti, Pak mau bertanya, tanpa melihat teks tersebut, apakah teks tersebut menceritakan tentang proses jual beli atau proses interaksi antara penjual dan pembeli atau tidak? Terjadi. Yang berikut, apakah kalian pernah mengalami hal tersebut? Pernah sebagai penjual? Pernah sebagai pembeli? Berarti kalian sudah menggali baik-baik cerita tersebut. Kemudian, tujuan dari pelajaran yang kedua, apakah kalian betul memahami konsep nilai matematika dan mampu menuliskan nilai tempat dengan benar? Sudah terpenuhi atau belum menurut kamu? Sudah. Kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa sudah terpenuhi? Dengan LPPD yang tadi sudah dibagikan. Maka dengan demikian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terpenuhi dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita melihat bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini terpenuhi dengan baik, maka kita dapat mengatakan bahwa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Proses diskusi berjalan dengan baik, mengerjakan soal dengan baik, menjawab pertanyaan juga dengan benar. Oke. Untuk itu pelajaran kita hari ini akan berakhir di sini, dan Pak minta untuk setelah pembelajaran ini kalian harus berusaha untuk menggali atau mencari lagi apa yang Pak sudah ajarkan. Apakah betul pada uang-uang ini, atau kamu melihat bahwa uang 5.000 yang tadi Pak jelaskan ada angka-angka seperti ini? Bisa dipahami anak-anak? Bisa atau tidak? Kok suaranya tidak terlihat kuat? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau sudah jawab seperti ini, Pak akan semangat. Kalau kalian juga semangat. Baik, pelajaran kita hari ini akan berakhir di sini. Kita akan lanjut pada besok pada mata pelajaran yang sama. Mari sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Pak mau mengajak kita untuk kembali berdoa, berterima kasih karena kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan salah seorang, mungkin tadi dibuka oleh perempuan, sekarang Pak mau minta laki-laki. Oke. Semua bisa.